Kesempatan indah, hari ini kembali kita akan beribadah secara online melalui ibadah online GPD Immanuel. Kita akan naikkan satu lagu, Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Penuhiku, Roh Allah yang membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu dosa, membawa kita di dalam berkat-berkat serta kemenangan yang darinya. Bahkan pimpinannya itu kita perlukan di dalam kehidupan ini. Haleluya. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah, kasih, kekuatan, perlindungan, penyertaan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Sungguh kami menyadari bukan karena kuat gagah kami, tapi semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar, kembali kami mendapatkan kekuatan yang baru, memperbaharui hati kami,
roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Engkau meratakan setiap gelombang-gelombang yang terjadi hari-hari ini dan memberikan kami kemenangan di dalam segala perkara kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Apa kabar semua? Ya, doa saya semua jemaat Tuhan GPD Immanuel semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu menjaga akan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini adalah hari yang spesial, hari yang luar biasa, dan kita merayakan pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama ya, kita akan sama-sama buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, ayat yang pertama mulai. Saya akan baca buat saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pertama mulai. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sampai di sana firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita sudah membacakan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Itu berbicara tentang bagaimana Yesus sebelum naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tinggal di Yerusalem. Ya, kalau kita baca selanjutnya, mereka harus tinggal di Yerusalem. Dengan apa? Supaya mereka menunggu akan janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan, saudara? Janji Tuhan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka untuk memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan. Nah, sebelum dia naik ke surga, Alkitab menjelaskan di dalam pasal 1 di situ bahwa dia berulang-ulang menampakkan diri kepada orang-orang, terutama murid-muridnya, kepada orang-orang yang pernah dia tolong, ya, dan juga orang-orang yang pada waktu itu mereka dalam keadaan yang putus asa. Sehingga apa? Dia menampakkan diri itu apa? Meyakinkan mereka supaya Yesus yang mati bukan mati saja, tetapi Yesus yang mati, dia bangkit dari antara orang mati. Sebelum dia disalib, dia sudah mengatakan dia harus menderita di Yerusalem. Ya, dia harus menanggung banyak penderitaan. Dia disalib, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan kepada saudara lewat firman Tuhan yang saya sampaikan tentang hari Jumat Agung, bahwa orang-orang pada zaman itu atau murid-murid dalam keadaan mereka putus asa, mereka dalam keadaan tergoncang imannya. Tetapi ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia berusaha untuk meyakinkan mereka, terutama murid-muridnya yang sudah dipilih oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa ternyata waktu Yesus bangkit, ternyata ya, kalau sekarang ada berita hoax ya, rupanya kalau pada zaman dulu, pada zaman Yesus, hoax itu sudah ada. Nah, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kalau kita pelajari di sini, di dalam Matius 28 kita melihat ternyata kebangkitan Yesus itu
memang benar, tetapi Mahkamah Agama menutup, ya, menutup-nutupi. Dalam pasal yang ke-28 kita lihat di sini ayatnya yang ke-11, kita perhatikan dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan dan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Kemudian dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar yang uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi berita hoax, berita tidak benar, bahwa ternyata waktu kebangkitan Yesus, waktu serdadu-serdadu menjaga, mereka melihat Yesus bangkit. Bahkan pun batu itu sudah terguling, ya. Tetapi kita melihat, ya, mereka serdadu-serdadu ini tidak sepenuh hati memegang kebenaran itu. Padahal mereka sendiri menyaksikan. Ya, saya tidak tahu apakah mereka bertobat, apakah mereka berbalik arah, ya. Tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tetapi mereka menutupi akan hal yang sudah terjadi, yaitu kebangkitan Yesus, saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan di sini, waktu mereka ketemu dengan Mahkamah Agama, ya, mereka sampaikan kepada Mahkamah Agama, baru batu itu sudah terguling, bahwa Yesus itu bangkit. Akhirnya apa? Saudara bisa bayangkan di Mahkamah Agama, mereka adalah ahli-ahli Alkitab, mereka adalah ahli Taurat, ya, mereka adalah ahli dalam kitab, ya. Mereka menutupi kebenaran itu, mereka menutupi akan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Tutup mulut, ya, dengan cara apa? Katanya bilang saja bahwa murid-murid Yesus yang mencuri mayat Yesus atau mencuri Yesus. Saudara, ada lagi berita lain, bahwa ada cerita-cerita lain juga, saudara, bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi Yudas disalibkan. Wah, ini lebih parah lagi, saudara, ya, lebih parah. Tetapi ya, Yesus dia membuktikan, dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-murid, kepada perempuan-perempuan, kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus. Tadi saya sudah katakan, mereka semua dalam keadaan yang tergoncang imannya. Murid-murid juga belum 100% percaya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus menyaksikan, Yesus meyakinkan mereka bahwa ini aku yang mati, aku juga yang hidup. Dia berkata kepada Thomas, lihat lubang paku, baik di tangan maupun yang ada di kaki maupun di lambung. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Ya, 40 hari, saudaraku. Ya, 40 hari. Dia meyakinkan itu karena apa? Ada berita-berita bohong, berita hoax bahwa Yesus itu dicuri. Ya, bahkan pun tadi saya sudah katakan, Yesus, ya, tidak disalib, Yudas, ya, ini hoax, ya. Dan Alkitab berkata, perhatikan di sini, bahwa rupanya berita ini, kita baca, itu tersiar sampai sekarang. Kita lihat, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Saudaraku, jadi hoax itu, ya, berita bohong. Tetapi dia benar-benar menunjukkan, ini aku, ya, ini aku. Dan murid-muridnya yang tadi putus asa, murid-murid yang tadi putus pengharapan, mereka baru melihat benar bahwa Yesus yang mereka, ya, lihat adalah Allah yang sesungguhnya, yang menjelma menjadi manusia. Saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini, ya, kalau kita pelajari tadi ayat tadi, bahwa sebelum dia naik ke surga, dia menyampaikan kepada murid-murid, kamu tunggu di Yerusalem. Ya, kenapa mereka harus tunggu di Yerusalem? Mereka harus menunggu janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus yang akan memperlengkapi,
akan pelayanan mereka. Sebab pelayanan mereka itu tidak mudah, saudaraku. Mereka harus tersebar di segala pelosok, ya. Mereka harus tersebar, terpisah. Bukan lagi seperti waktu mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, mereka mulai menyebar dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bersama, ya, kalau kita lihat sejarah, ya, murid-murid, ya, mereka semua mati syahid, mempertahankan kebenaran, memberitakan akan Yesus yang sudah mati dan bangkit dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya, amin, saudaraku. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini, makanya mereka butuh kuasa. Nah, bukan saja hamba Tuhan penuh kuasa, butuh kuasa, tetapi jemaat-jemaat di hari-hari ini, ya, untuk kita menghadapi tantangan yang begitu, ya, luar biasa ini, tantangan yang begitu membuat orang merasa alami ketakutan, ya. Ada banyak musuh, ada banyak peperangan, ada banyak masalah yang kita hadapi gereja Tuhan hari-hari ini. Kita harus diperlengkapi dengan apa? Dengan kuasa. Dengan kuasa. Karena kalau kita tidak diperlengkapi dengan kuasa itu, maka kita mudah gagal. Kita mudah dalam terombak-ambingkan dengan segala macam apa yang ada di dunia ini, saudaraku. Jadi kita melihat murid-murid itu, ya, mereka menunggu janji Bapa, saudaraku. Nah, kita melihat di sini dalam pasal yang pertama, perhatikan saudara. Kita baca lagi. Ya. Ayatnya yang ke-6, maka bertanyalah kepada mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Ya. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui, ya, masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi mereka bertanya, maukah engkau memulihkan Israel? Kita tahu bersama bahwa Israel pada waktu itu mereka dalam keadaan yang tertekan. Ya, mereka dikuasai oleh Romawi. Ya. Mereka dikuasai oleh Romawi. Mereka berkata, maukah engkau memulihkan? Tapi tahukah saudara, Yesus datang, ya, bukan secara jasmani, tetapi dia datang untuk apa? Menyelesaikan semua dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap manusia, terutama bangsa Israel. Ya. Jadi pelayanan Yesus, kerajaan Yesus bukan kerajaan jasmani, tetapi kerajaan Yesus itu berbicara tentang kerajaan sorga. Ya. Makanya Yesus berkata, ya, tidak perlu engkau ketahui, itu urusan Bapa. Kalau dalam bahasa sehari-hari, ya, itu urusan aku. Ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, ya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Memang ada khusus kepada orang Israel, mereka akan dipulihkan. Sampai sekarang mereka belum terima Yesus, ya, belum terima Yesus, saudaraku. Tapi Alkitab berkata, mereka juga akan sama-sama mengakui bahwa adalah Tuhan yang tercatat di kitab para nabi, yaitu Tuhan yang hebat, Tuhan yang sudah menyelamatkan, yaitu Sang Mesias itu, saudaraku. Jadi kita melihat, kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa itulah yang akan memampukan, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan sesuatu, ya, modal buat murid-muridnya. Nah, kita melihat saudara-saudaraku, ketika salah satu Petrus, tadi kan yang mengalami ketakutan, yang ngomongnya besar, ya. Ketika Yesus berkata, hari ini engkau akan menyangkal, kamu akan menyangkal, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal 3 kali. Dia bantah, tidak. Sekalipun mereka tergoncang imannya, tetapi aku tidak. Oh, begitu luar biasa. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Yesus diperhadapkan dengan suatu hal yang sulit, ya. Seorang hamba berkata, inilah murid. Seorang anak berkata, inilah murid. Yes, inilah murid Yesus. No, aku
tidak kenal dia. Aku tidak kenal Yesus. Dia menyangkal. Nah, itu kemanusiaannya. Tetapi kita melihat di sini, perhatikan, ketika Yesus naik ke surga, mereka menunggu selama 10 hari. 10 hari. Janji Tuhan datang dan apa? Memenuhi kehidupan daripada murid-murid. Memang ada yang berkata, ketika kita terima Yesus, kita sudah ada di dalam, kita sudah dipenuhkan oleh Roh. Oke, tetapi yang dimaksud di sini kepenuhan secara total. Memang orang di dalam Tuhan dipimpin oleh Roh. Tetapi yang dimaksud dengan ini, mereka harus dipimpin, mereka harus memenuhi kepenuhan Allah, Roh Kudus. Roh Kudus. Untuk apa? Memampukan mereka. Jadi saudara tahu, ketika mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang mereka hadapi? Mereka tidak lagi takut tantangan yang ada di depan mereka. Mereka tidak peduli, yang penting mereka memberitakan kebenaran, mereka memberitakan Injil Kristus, mereka memberitakan jalan keselamatan, sekalipun nyawa menjadi taruhan mereka. Saudara-saudaraku, kita lihat Petrus. Tadinya dia mengalami satu ketakutan, kebimbangan, putus asa. Tetapi ketika Tuhan berkarya, Roh Kudus datang memenuhi daripada Petrus ini, dia berani menemplak orang Israel. Kalau kita sudah baca di dalam pasalnya yang kedua di situ pasal yang kedua di situ, hari Pentakosta. Kemudian dalam ayatnya yang ke-14 di situ, khotbah Petrus. Mereka mendapat janji Tuhan itu. Mereka kumpul di loteng Yerusalem selama 10 hari, mereka berdoa. Mereka menunggu janji Bapa. Selama apa? Selama 10 hari. Mereka bertekun dalam doa. Mereka memegang janji Bapa itu. Mereka memegang perintah Tuhan. Tunggu di Yerusalem. Tunggu di Yerusalem. Saudara, tunggu. Dan benar, hari Pentakosta atau hari Pantekosta, mereka mengalami suatu pengubahan hidup. Mereka diperbaharui, yaitu mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian apa? Langsung Petrus tampil dan berkhotbah kepada orang-orang Israel. Dia tidak lagi mengalami satu ketakutan, dia tidak mengalami satu kegoncangan, tetapi dia benar-benar memberitakan firman Tuhan. Kalau kita pelajari di sini, malah orang-orang yang mendengar, mereka semua tersentuh hatinya. Mereka berkata, apa yang aku harus lakukan? Apa yang mereka harus lakukan? Petrus berkata, berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Mereka semua tersentuh hati mereka. Dengan apa? Pelayanan Petrus yang penuh dengan kuasa. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita butuh kuasa itu. Kalau tanpa Yesus, tanpa kuasa, kita mudah jatuh bangun di dalam kita melayani akan Tuhan, dalam kita mengiri akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini, kita kembali kepada ayat tadi, bahwa setelah Yesus naik ke surga, perhatikan, mereka menunggu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Yesus terangkat, sudah tidak lagi kelihatan. Kemudian ayat yang ke-10, kita lihat di sini, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa itu? Adalah malaikat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudara-saudaraku, ternyata kedatangan Yesus seperti waktu murid-murid menyaksikan, bukan samar-samar.
Dia datang sebagai apa? Kedatangan Yesus kali yang kedua bukan lagi menebus dosa manusia, tetapi dia datang sebagai raja. Untuk apa? Menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjemput kepada orang-orang yang melakukan akan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Yesus datang dengan cara seperti murid-murid menyaksikan. Mungkin saudara lihat fenomena di mana di YouTube, dia ada yang melihat pakai sayap, ya kan? Ya, ada bilang hoax ya. Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Ya, amin saudaraku. Tuhan tidak datang seperti itu. Tuhan datang penuh dengan kemuliaan luar biasa. Dia datang dengan apa? Dengan pasukan malaikat di sorga. Ya. Ini yang kita tunggu-tunggu di akhir zaman ini, penggenapan firman Tuhan, ya, yang belum digenapi, yaitu gereja sempurna. Kemudian dia akan datang kali yang kedua. Ya. Saudara-saudara, kita butuh itu, saudaraku. Kita butuh kuasa. Ya, sebab itu mari sama-sama kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sepenuh hati kepada Tuhan. Jangan lalai. Jangan lalai kita melayani Tuhan. Jangan lalai kita mempergunakan karunia yang Tuhan berikan. Murid-murid tadinya, ya, mereka mengalami suatu putus asa, tetapi ketika mereka semua dipulihkan oleh Tuhan, ya, mereka semua memberitakan kebenaran. Ada yang ke Asia, ada yang ke India dan lain sebagainya, ya. Ada yang ke Ethiopia, semua tersebar, dan Alkitab dan sejarah membuktikan bahwa mereka semua mati, ya, dengan apa? Secara tragis. Tetapi mereka tidak menghiraukan nyawa mereka. Yohanes, ya, sejarah juga mencatat, ya, bahwa ketika dia dianiaya, dia mau dibunuh, tidak mati-mati. Akhirnya apa? Dia dibuang ke Pulau Patmos. Ya, kalau sekarang Nusa Kambangan, ya, tapi Pulau Patmos itu, waduh, gersang, tempat orang-orang hukuman. Dan waktu dia dibuang ke Pulau Patmos, disitulah dia melihat wahyu, dia mendapat wahyu dari Tuhan. Dia menulis kitab wahyu itu, saudara. Ya, sangat tua umurnya. Jadi kita melihat, ya, peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja itu sangat penting. Ya, mari kita andalkan itu. Kita senantiasa mengandalkan, saudara-saudaraku. Nah, kita melihat di sini, ya, kalau kita pelajari, untuk apa itu kuasa? Untuk apa kuasa dalam gereja Tuhan? Yang pertama saya pelajari, ya, kuasa itu supaya kita berani, ya, berani bersaksi, ya. Kita lihat di dalam pasal yang tadi, ketika salah satu murid Yesus, Petrus, di dalam khotbah Petrus ayat yang pasal 2 ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14 itu, ya. Kita lihat, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dia berbicara dengan keras karena apa? Ada power, ada kuasa dalam hidupnya. Ya, dia berbicara dengan keras, ya, berbicara dengan keras, ya. Kemudian orang mulai tertuju kepada perkataan daripada Petrus itu, ya. Dan mereka semua tercengang, mereka semua, ya, tersentuh hati mereka. Dan jelas, singkat cerita, Alkitab menulis bahwa mereka semua percaya kepada Yesus. Dan mereka memberi diri dibaptis. 3.000 orang sekali itu saja bertobat. Untuk apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Keberanian. Jadi Roh Kudus itu, ya, membuat kita berani. Berani menghadapi tantangan. Bukan kita nantang, bukan, tidak. Tetapi kita mampu, ya, dengan berani bersaksi. Nah, tentunya kalau kita bersaksi, Tuhan pasti kasih, Tuhan Yesus pasti akan memberikan hikmat kepada kita. Tidak ceroboh, saudaraku. Ya, amin, saudaraku.
Kemudian yang kedua, kita perhatikan baik-baik. Untuk apa? Kuasa itu, kuasa Roh Kudus itu. Perhatikan, memimpin saudara dalam kebenaran. Nah rupanya, ya, siapakah kita ini? Kita seringkali manusia yang seringkali lemah, seringkali dalam keadaan yang tidak berdaya. Ya, di saatlah kita tidak berdaya, ya di situ Tuhan memberikan kekuatan, memimpin kita dalam kebenaran. Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26. Yohanes 15 ayat yang ke-26, ya, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, kita lihat di sini, memimpin kita dalam kebenaran. Ya, yang salah dia benarkan. Roh Kudus itu selalu mengingatkan, saudaraku. Roh Kudus selalu mengingatkan. Kemudian ada lagi, perhatikan, ya. Jikalau penghibur akan kuutus dari Bapa, tadi saya sudah baca, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yang ketiga, perhatikan ini, ya. Roh Kudus akan menginsafkan dunia, atau menginsafkan, ya ada hubungan dengan dia, menyadarkan kita. Seringkali kita salah, seringkali kita menyimpang. Ya, waktu Daud, ya, dia berbuat kesalahan yang fatal, ya, dia ditegur, ya, memang dia berkata, Tuhan, ya, karena dia sudah berbuat dosa, dia berkata, jangan ambil rohmu dariku, karena dia rasakan kalau tidak ada roh dalam hidupnya, maka dia akan gagal, ya, makanya dia berkata, jangan ambil rohmu dariku, jangan ambil. Betapa pentingnya, ya, akhirnya Tuhan pulihkan Daud, ya, dalam perilakunya, keberdosaannya, ya, Tuhan pulihkan, tetapi harus bayar harga. Seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, Tuhan pulihkan dia, kembali dia melayani Tuhan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Nah saudara-saudaraku, ya, rupanya, ya, yang ketiga ini dia menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran dan penghakiman. Di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Yang keempat, perhatikan di sini, ya. Roh Kudus itu apa? Akan memberikan kepadamu penolong. Ya. Penolong. Dia akan menolong kita. Ya. Di dalam Matius pasal 28, di situ ayat yang terakhir, ketahuilah, aku menyertai engkau pada akhir zaman. Allah Immanuel. Aku menyertai. Saudara disertai, saya disertai, jemaat Tuhan disertai, gereja Tuhan disertai, ya, gereja Tuhan disertai, yang sungguh-sungguh hidup benar, ya. Seorang penolong yang lain, siapa penolong yang lain itu? Yaitu kuasa Roh Kudus yang akan menolong dalam kehidupan kita semua. Amin. Kemudian yang kelima di sini, perhatikan, ya, ya, peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja, bahwa di Efesus 6 ayat yang ke-10, ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah uraikan bahwa, ya, kita bisa melawan kekuatan kuasa iblis itu. Kita tidak mampu. Ya, kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6, Efesus 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi saudara, peranan Roh Kudus penting bagi gereja, penting bagi kita sebagai orang percaya. Supaya apa? Kita dapat melawan segala kuasa yang iblis. Karena penguasa dunia ini adalah iblis, roh-roh jahat di udara. Nah, tentunya kita melawan dengan apa? Dengan kuasa, dengan doa kita, dengan firman. Ya, dia akan lari. Ya, dia akan lari. Jadi betapa pentingnya hari-hari ini gereja Tuhan. Nah, rupanya kita butuh itu hari-hari ini. Ya, sebentar ada, ya, sekalipun kita tidak bisa beribadah di gereja, ya, kerinduan kita ada doa 10 malam. Tapi oleh karena, ya,
situasi seperti ini tidak memungkinkan, kita berdoa di rumah. Ya. Ada aplikasi yang kita pakai untuk berdoa satu sama yang lain, supaya kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, saudara, untuk menerima kuasa itu, tentunya ada syaratnya, saudara. Nah, mungkin kita terima kuasa itu, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Mengasihi Yesus. Orang kalau nggak mengasihi Yesus, dia tidak akan bisa menerima kuasa itu. Apa sih mengasihi Yesus? Mengasihi Yesus itu berarti kita mencintai lebih dalam, memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Cinta Tuhan, kasih. Dengan apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi itu identik dengan apa? Dengan pengorbanan. Ya, pengorbanan. Ya. Yesus mengasihi manusia karena apa? Dia cinta, saudara. Amin. Malah apa? Dengan pengorbanannya luar biasa. Mengasihi itu harus bukti berkorban untuk Tuhan. Ya. Jadi Kristen tanpa pengorbanan itu no, sia-sia. Ya. Harus berkorban. Seperti Yesus, dia berkorban karena dia cinta kita. Ya, dia cinta kita. Ya. Makanya dia berkorban buat saudara. Berarti berkorban itu penting, saudara. Korban waktu, korban uang, ya. Banyak sekali korban-korban. Ya. Waktu untuk kita, untuk Tuhan. Ya. Filipi 1, bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Ya. Mati adalah untung, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi perhatikan di sini. Mari sama-sama kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus, ya. Itu lagu ini. Lagu lama tapi membuat kita tersentuh hatinya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada, ya, dan seterusnya, saudara-saudaraku. Luar biasa. Lebih dalam lagi, mencintai Tuhan, mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian berikut, ya, untuk kita menerima kuasa itu, saudara dan saya harus hidup dalam satu ketaatan. Murid-murid kalau mereka tidak taat, ya, mereka tidak akan mendapat janji Tuhan. Maka Tuhan berpesan, tunggu di Yerusalem. Tunggu di Yerusalem. Tunggu di Yerusalem. Dan di situ kamu akan menerima kuasa. Ya. Kisah 1 ayat 8. Mereka menunggu. Mereka apa? Mereka mulai menunggu dan mereka taat kepada firman Tuhan. Salah satu kuasa itu yang kita bisa dapatkan itu harus dengan ketaatan sungguh-sungguh, taat kepada firman Tuhan. No, ya, kalau kita tidak taat, ya, dengan hal-hal yang kecil, tentunya, ya, penyertaan Tuhan itu, kuasa Tuhan itu, tentu kita tidak akan mendapatkan itu. Jadi butuh pengorbanan, ketaatan itu. Ya, kemudian yang terakhir, ya. Yang terakhir, saudaraku, yaitu bertekun. Ya. Jadi ketaatan itu harus dibarengi dengan ketekunan. Ketekunan. Kisah 1 ayat yang ke-14. Perhatikan di sini. Ya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan mereka dan dengan saudara-saudara Yesus. Oh, mereka bertekun dalam doa. Bertekun itu penting sekali. Jadi tiga hal yang saya sampaikan, mungkin banyak ya, tapi cuma 3 hal saja, yaitu kita mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, taat, ya, ketaatan itu mendatangkan berkat, ketaatan itu kita mendapat kuasa, dan kemudian yang terakhir kita bertekun. Kristen tanpa bertekun, kita tidak akan mendapatkan itu. Nah, hari-hari kita butuh kuasa. Kita butuh seorang penolong itu, yaitu Roh Kudus, supaya apa? Membuat kita mampu, membuat kita bertahan, membuat kita terus eksis untuk melayani Tuhan. Ya. Roh kita menyala-nyala, ya, sampai Tuhan datang. Jangan kendor, saudaraku, dengan hari-hari ini, tetapi mari kita tetap bersuka cita, mempunyai roh yang menyala-nyala. Untuk apa? Untuk kita melayani.
Dan kami percaya, kita percaya bahwa ada upah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan memberkati kita, memberikan kekuatan bahwa kita butuh Roh Kudus hari-hari ini. Di gereja Air Sama kita butuh penyertaan Tuhan, membuat kita tetap kokoh untuk melayani akan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, memberkati kita, menghidupkan roh kita agar kita tetap mencari Tuhan dengan hati yang rindu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, syukur. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akan tamatkan ibadah kita. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan, lewat pujian kami kepadamu Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan. Dan juga firman Allah yang sudah disampaikan menjadi kekuatan buat kami. Kami butuh kuasa-Mu hari-hari ini Tuhan, supaya kami bisa mampu menghadapi. Kami kuat dan kami memperoleh kemenangan demi kemenangan untuk kita mencapai satu garis finish. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, apapun yang mereka hadapi, tantangan, masalah, Tuhan tolong mereka. Ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Ada yang sedang alami kekurangan, Tuhan Yesus cukupkan. Engkau sumber segala-galanya buat kami semua. Berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan ini Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami. Tuhan tolong baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, maupun para menteri-menteri yang terkait, dan juga kepala daerah yang ada Tuhan, Bupati. Tuhan tolong mereka dan sampai kepada kecamatan, RT dan RW, supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Dan juga para medis terus berusaha untuk merawat mereka dalam keadaan yang sakit, terutama COVID-19 ini Tuhan. Kami tetap berdoa, nyatakan mujizat kepada negara kami Indonesia ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami melihat kemuliaan boleh terjadi di negara kami yang paling kami cintai ini Tuhan. Terima kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus,
persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.